saudara, hidup kita itu terbagi dengan 3 waktu. Coba catat, hidup kita terbagi dari 3 waktu. Waktu apa saja? Masa sekarang ya. Ayo jawab yang lain. 3 waktu. Kapan saja? Masa lalu, Kemarin, sekarang, hari ini, dan besok. Ya. Jadi yang paling gampang kemarin, hari ini, besok. Itu 3 waktu ini. Nah, 3 waktu ini tidak pernah bisa berdiri sendiri-sendiri. 3 waktu ini merupakan satu rangkaian. Contoh, kalau tidak ada kemarin, ada hari ini tidak? Tidak bisa. Kalau nggak ada hari ini, bisa ada besok nggak? Tidak bisa. Tapi cara bekerjanya itu beda-beda. Renungkan. Yang kemarin sudah lalu bisa dibawa balik tidak? tidak bisa. Tidak. Yang hari ini kita lewati bisa diulangi tidak? Tidak. Yang belum terjadi besok atau lusa bisa nggak kita paksa segera terjadi? Nah, walaupun 3 waktu ini saling terikat satu dengan yang lain, tidak akan ada hari ini kalau nggak ada hari kemarin. Nggak akan ada hari esok kalau nggak ada hari ini. Betul? Tapi mereka 3 ini kerjanya beda-beda. Nah, untuk itu kita harus mengerti supaya 3 waktu yang tersedia di hidup kita semuanya menjadikan hal yang baik. Oh ya, satu lagi dari Tanjung Enim. Wah, itu dia Pak Daniel, hamba Tuhan dari Tanjung Enim di belakang sana. Senang sekali bisa ketemu. Tadi saya telepon, saya bilang Pak bisa 10 kali telat ngundang kamu nggak datang. Maaf nggak Daniel. Ya. Nah, ayo kita belajar pelan-pelan ya. Kalau Tuhan ada di waktu yang mana? Yang kemarin, yang hari ini, atau besok? Tuhan ada di waktu yang mana? 3 waktu itu kalimatnya salah. Yang betul, Tuhan tidak terbatas dengan waktu. Betul? Nah, kenapa ada sesuatu di sana? Ada sesuatu? Enggak. Ya ayo maju sini dekat lagi lah. Enggak jauh-jauh. Ayo maju sini. Belakangnya Ecang ini bisa. Ya, ayo. Ya situ. Ayo, Cer. Ya. Nah, saudara, kita akan belajar betul untuk mengenal tentang waktu ini. Kalau saudara dan saya bisa hidup dengan benar di dalam 3 waktu ini, hidup ini luar biasa. Nah, anak-anak muda, kalian tolong catat. Saya ingin tanya kepada yang masih muda, belum 20 dan 20-an ke atas. Dengar pertanyaan ini. Karena ada satu hal yang berbahaya buat anak muda, mereka lupa kalau suatu hari mereka tua. Dulu yang kita sudah tua pernah pikir gitu enggak dulu? Maka itu hidupnya hura-hura terus. Betul ya? Nah, ini yang berbahaya. Anak-anak kalian catat. Saya tanya pada yang muda-muda. Ayo semua masuk, kamu Reza jawab. Kalian pasti bisa tua atau tidak bisa tua? Ayo yang muda-muda jawab. Bisa tua? Belum tentu. Bagaimana belum tentu? Terus kalau belum tentu gimana? Gak apa-apa. Ada yang jawab belum tentu. Loh, kalau belum tentu berarti gak bisa tua. Lu jangan jawab dulu. Tunggu ada yang mau jawab. Jadi kalau belum tentu gimana? Kenapa? Loh, bukan. Itu soal mati. Cuma papa tanya, yakin gak yang sekarang masih muda
suatu hari bisa tua. Bukan soal mati. Nggak yakin. Jadi, lu kamu nggak bisa tua nanti. Kalau misalnya kamu diberi panjang umur, nah sudah itu maksudnya. Ini ya. Saudara, tolong anak-anak muda, kalian harus simpan konsep ini. Umur berapa kamu? Ya. Masih 12 lagi. Oh 15, dengar ya. Beda berapa tahun, Jam? Beda 2 tahun. Oke. Nah, begini ya. Jangan sekali-kali di hidup kalian yang sekarang masih muda, suatu hari nanti, waktu kalian umur 50-an, suatu hari kalian umur 50-an dan duduk di rumah bersama anak-anak kalian. Tiba-tiba kalian, entah kalian seorang papa atau seorang mama. Nah, tolong ya orang tua beritahukan anak-anak kita. Kalau mereka sudah mulai bisa berpikir, beritahukan begini. Apa yang terjadi pada satu kehidupan ketika umur 50-an, ya enggak lebih, pokoknya 40-an ke atas. Suatu hari duduk di rumah bersama istrimu, bersama suamimu, bersama anak-anak. Terus kalian ngomong gini, seandainya dulu papa mama masih muda, hidup papa mama ini benar, maka kita nggak sesusah sekarang. Coba renungkan kalimat ini. Berarti orang ini mengalami apa di keluarganya? Penyesalan. Seandainya dulu waktu papa mama masih muda, nurut kepada opa omamu. Seandainya dulu waktu papa mama masih muda, hidupnya benar, nggak buang-buang waktu, maka kita tidak akan sesusah sekarang. Nah, saya ingin tanya dulu kepada kalian yang masih muda. Pengen nggak itu terjadi di hidup kalian besok? Jangan sampai. Nah, penyesalan itu bisa diselesaikan nggak? Kembali ke masa lalu. Nah, ini loh. Ini soal waktu. Saudara, satu-satunya hal dalam hidup ini yang tidak bisa ditaklukkan dan dikalahkan, diatur, ditundukkan oleh uang sebanyak apa dan oleh kekuasaan sebesar apa, adalah mengatur waktu. Bisa nggak waktu kita atur seenak kita? Tolong jawab, bisa nggak waktu kita atur seenak kita? Nggak bisa, nggak bisa. Maka itu punya uang berapa banyak pun, kita akan tahan waktu, jangan bergerak dulu. Misalnya kita minta sepanjang hari jam 9 pagi terus. Bisa? Nggak mungkin. Nah, maka kita harus tanya, kalau begitu waktu itu siapa? Ternyata waktu itu adalah Tuhan sendiri. Dia bukan hanya yang menciptakan waktu, tetapi Tuhan itu adalah waktu itu sendiri. Maka itu, waktu nggak bisa kita lawan, waktu nggak bisa kita kendalikan, waktu nggak mau tunduk kepada kita. Betul atau salah kalimat ini? Itulah Tuhan dalam hidup kita. Maka itu kalau di awal tadi kita belajar, kita dibatasi oleh 3 waktu. Kemarin, hari ini, besok. Dan mau terjadi apa di waktu yang besok,
Sebab yang kemarin nggak bisa kita apa-apain, sudah lewat. Berarti harapan hidup kita itu di waktu yang mana? Yang masih kita harapkan. Hari ini dan besok. Hari ini dan besok. Tapi hari ini kurang berapa jam lagi? Akan ganti hari lagi. Maka itu kata yang sangat berbahaya dalam hidup kita adalah kata menyesal. Itu jangan terjadi. Karena nggak bisa dikembalikan lagi. Mari kita baca ayat yang pertama. Pengkhotbah 3 ayat 1. Pengkhotbah pasal yang pertama. Pasal 3 ayat yang pertama. Semuanya yang bawa Alkitab boleh baca. Ya, kamu ambil ini, Jar. Resa, kamu duduk dengan Kak Jeremia supaya bisa ikut baca Alkitab ini. Ini situ, Resa. Terus saudaramu juga, Jar. Enggak, dia enggak tahu. Dia Muslim. Duduk situ, Jar. Resa. Ya. Pengkhotbah pasal 3 ayat yang pertama. Kita lihat. Ya. Udah? Oh, enggak baca Alkitab gitu aja ya. Nah, bacain. Ya. Sudah ya? 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara lihat mengapa Tuhan menggunakan 2 kata kerja waktu yang berbeda. Kalimat pertama untuk Segala sesuatu. ya. Masa. Ada masanya. Coba ulangi lagi. Untuk Segala sesuatu ada masanya. terus. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Oke. Jadi yang pertama kata masa. Yang kedua kata waktu. Nah, coba lihat. Yang di dunia di kalimat yang mana? Waktunya. Bukan. Ayo cari. Yang untuk yang di dunia di kalimat yang mana? Iya, hampir betul, hampir betul. Coba saya dengar suara. Ayo belajar. Sesuatu, bukan. Di bawah langit. Berarti itu di mana? Bumi. Di bumi. Berarti yang di bumi itu waktu manusia. Waktu kita. Nah, waktu kita ini terbatas. Ya, terbatasnya dengan banyak hal. Salah satu contoh, kekuatan kita atau kesehatan kita. Betul ya? Nah, itu terbatas. Tapi kalimat pertama, itulah waktu Tuhan. Untuk segala sesuatu ada masanya. Nah, di dalam bahasa Yunani menggunakan 2 kata yang berbeda. Kronos dan kairos. Kairos itu waktu yang ada di bawah matahari. Itu kairos. Artinya, kronos, saya salah. Artinya, dari kata kronos, maka muncul kata kronologis. Tahu kata kronologis? Urutan-urutan kejadian. Ya, kalau tidak gini, tolong Daniel, Samuel, Kawi pindah ke sini. Cepat semuanya. Ayo. Ini ada tempat supaya yang ke sana nggak terlalu jauh. Ayo ke belakang sana. Tuh sana. Nah, situ ya. Ayo Daniel. Kenalan dong, seorang dari Tanjung Enim. Tuh, kenalan. Udah. Oke. Saya ulangi ya, dengarkan ini. Nah, kronos itu untuk kita yang hidup di bawah matahari. Itu kronos. Artinya kronologis. Ya. Nah, untuk segala sesuatu ada masanya. Itu kairos. Itu waktunya Tuhan. Nah, waktu Tuhan
itu yang sering dipakai dalam kekristenan. Kekal. Tahu ya, kekal. Nah, kekal itu bukan selama-lamanya. Bukan. Ribuan tahun, jutaan tahun. Bukan. Pelan-pelan ya. Belajar soal waktu Tuhan ini agak sulit. Tapi gampang untuk kita temukan. Apa yang menentukan sehingga kita manusia ada waktu kemarin, ada hari ini, dan ada esok. Pikir. Kalau saudara bisa menjawab, maka gampang untuk mengerti seluruh firman Tuhan ini. Mengapa, siapa yang membuat kita harus tunduk kepada 3 waktu ini? Kemarin, hari ini, besok. Itu siapa atau apa? Siapa yang jawab? Iya, siapa yang jawab? Oh, Jen. Matahari. Bukan keputusan. Coba merenung. Kira-kira kalau dunia nggak ada matahari, kita terbagi nggak dengan 3 waktu ini? Tidak. Wih, kamu duduk di sini, nggak panas, ada AC di sini. Pindahin. Ini tasnya geser ke belakang, kursinya geser ke belakang. Ini kurang sih, nggak kena. Jadi saya tanya lagi, mengapa kita manusia bisa terbagi dengan 3 waktu? Karena apa? Matahari. Seandainya matahari nggak ada, kita bukan gelap. Nah ini loh, ternyata kalau toh nggak ada matahari, kita tetap tidak akan gelap. Loh kok bisa? Ini hebatnya Alkitab. Kita buka Kejadian pasal 1. Maaf, terpaksa Bapak pinjam Alkitab. Kejadian pasal pertama. Kita akan lihat matahari diciptakan di masa keberapa. Nah saudara, terjemahannya sangat salah kalau ditulis inilah hari pertama, inilah hari kedua. Bukan. Kata yang tepat adalah masa. Inilah masa pertama, inilah masa kedua. Ayo semuanya buka Kejadian 1 ayat yang ke-16. Oh, 15. Sebentar. 14, maaf ya. Udah lihat semua Kejadian 1:14? Berfirmanlah Tuhan, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi apa? Tanda. Nah, ini menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Ayat 16, maka Tuhan menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Tuhan menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah masa keempat. Pernah nggak saudara bertanya kepada Bapa di surga? Nah, sebelum matahari, bulan, bintang-bintang diciptakan, sudah ada kehidupan, bukan manusia. Dari mana? Kita lihat ayat yang ke-11. Berfirmanlah Tuhan, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Mikir enggak?
Padahal semua tumbuh-tumbuhan itu perlu fotosintetis enggak? Ya, sinar matahari untuk memasak klorofil. Ini rahasia yang luar biasa. Padahal waktu Papa menciptakan semua pohon-pohonan itu, lihat ayat 13, masa keberapa? Ayo ayat 13. Masa ketiga. Matahari keempat. Saudara, dengar baik-baik. Yang di rumah juga. Itu sudah ada terang duluan. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini dalam nama Yesus. Berarti, Sam, kamu banyak pertanyaan akhir-akhir ini, hidupi firman ini. Berarti, kalau saudara dan saya hidup sebagai anak-anak terang. Siapa terang itu? Tuhan Yesus, akulah terang dunia. Kalau saudara dan saya hidup sebagai anak-anak terang, maka kita tidak membutuhkan matahari yang ada. Sebab sudah ada kehidupan sebelum ada matahari. Ini luar biasa, saudara. Oke, pasti ada yang bertanya. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Musa. Bersyukur ada Pak Ustadz di antara kita. Dalam kitab suci Al-Quran ada tentang Musa. Ada beberapa suara kita yang muslim di sini ikut. Coba renungkan ini. Musa pernah hidup 40 hari, 40 malam tanpa makan, tanpa minum, tanpa tidur, tanpa mandi, tanpa kencing, tanpa BAB. 40 hari. Dia seperti kita. Loh kok bisa? Karena hari Musa dipanggil bertemu Yahweh Tuhan di gunung itu. Masih di bumi. Tapi Musa menggunakan waktu kairos. Tidak memerlukan hukum alam ini. Pasti ada yang jawab, itu kan Alkitab. Saya buktikan. Dia kan Nabi. Hari ini saya mau tunjukkan. Siapa pernah dengar istilah astronot? Ayo, istilah saya, kerjaannya apa astronot? Jangan bilang goreng pisang, awas kamu. Masak mie, kamu itu. Iya, ayo astronot. Iya, manusianya sama seperti kita enggak? Betul? Maaf, ini saya tanya dengan bahasa anak-anak. Astronot tetap bisa berak, bisa kencing, bisa kentut? Saudara, ini perbedaannya. Karena mereka sudah keluar dari gravitasi bumi. Pola makan mereka seperti kita enggak? Makan sehari 3 kali? Sepiring-sepiring gede begitu? Tidak. Mereka cuma makan pil. Itu nutrisi semua dipres jadi satu. Cukup dalam satu pil. Kenapa Roland? Oh. Juga minum mereka enggak glok kayak gitu tuh tidak. Juga jam tidur mereka enggak seperti kita. Sebab mereka sudah keluar dari gravitasi bumi dan mereka sudah keluar dari atmosfer bumi. Ngerti enggak dua contoh ini? Kalau saudara masih enggak percaya Musa, enggak apa-apa. Tapi saya tanya astronot. Di ruang angkasa mereka bisa shopping enggak? Ya sudah. Bukan soal nggak bisa, salah. Nggak butuh, nggak ada. Nggak ada. Saudara,
Begini istilah gampangnya. Kalau saudara dan saya bisa jadi astronot, maka 3 waktu itu nggak ada di hidup astronot. Betul atau tidak? Nah, seperti itu kita. Kalau kita bisa keluar dari gaya tarik bumi, dari gravitasi bumi, maka hal-hal duniawi ini sudah nggak jadi masalah buat kita. Renungkan. Maka itu suami istri yang masih rajin bertengkar, ada enggak? Udah banyak lagi. Bertobat. Berarti suami istri itu masih hidup dengan gaya dunia ini. Belum jadi astronot. Betul. Lo serius itu. Karena saya tanya lagi supaya saudara yakin. Secara manusianya, astronot dengan kita itu beda enggak? Tidak. Yang membedakan Tempat tinggal. iya, tempat tinggalnya itu. Selama kita masih kena gravitasi bumi, selama itu juga urusan duniawi masih menguasai kita. Sekarang buka Kolose 3 mulai ayat 1. Itu luar biasa. Jadi begini, kalau masih ada di antara saudara ribut hampir tiap hari, uang, terus uang saja. Nah, kenapa Sam? Tiap jam, awas kamu. Berarti saudara masih hidup dengan gaya gravitasi bumi ini. Oke, kenapa? Udah, Kolose 3 mulai ayat 1. Baca. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama. Nah, stop. Ini loh. Kalau kita diapakan? Dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa kata lain dibangkitkan? Dihidupkan. Yang gampang bukan begitu. Pernah mati. Makanya itu pernah mati artinya. Nah, siapa pernah dengar cerita orang yang pernah mati lalu hidup lagi? Dalam kesaksian, hidup orang itu berubah loh. Ya, benar. Betul ya? Betul. Orang itu berubah hidupnya. Ya, benar. Yang saya pernah ketemu langsung orangnya, tapi sudah meninggal dulu itu. Ini keluarganya cerita sebelum dia pernah mati, pelitnya minta ampun. Tapi begitu dia pernah mati, dia berubah jadi murah hati. Terus saya bilang, kalau gitu orang-orang pelit suruh mati dulu dah. Supaya berubah hidupnya. Maaf. Loh, serius. Jadi saya pernah kumpulkan cerita-cerita orang yang pernah mati, berubah. Yang tadinya pemarah, jadi nggak pemarah. Nah, saya tuh mencari, kenapa ya orang yang pernah mati kok berubah? Siapa bisa jawab? Saya ketemu jawabannya. Samuel menjawab, orang yang diberi kesempatan ya untuk hidup sekian waktu lagi, mungkin dokter sudah memvonis nggak ada harapan, maka orang itu akan berpikir, kalau aku dapat kesempatan hidup, aku mau hidup lebih baik lagi. Orang yang pernah mati, kenapa hidupnya berubah? Karena dia sudah dibawa untuk masuk ke dimensi yang lain. Yang dia belum pernah alami. Maka itu kalimat pertama ayat 3 bunyinya apa? Ayo kalimat pertama semuanya. Sebab, nah coba ganti kamu dengan nama kita. Kalau lupa buka KTP-mu. Siapa namamu? Ngerti? Nah, sebab Daniel Alexander telah mati. Baca yang lain satu-satu namanya. 1. Sebab ayat 3. Ulangi. Eres ya, kamu baca juga. Sebab Daniel Alexander telah mati. Stop itu dulu. Nah, saya tanya,
Kalau ada orang hidup tapi takut mati, bacakan ayat ini. Sudah mati kok takut mati? Lucu. Oh enggak, amin. Loh, saya tanya. Kalau menurut firman ini kita sudah mati atau belum? Sudah. Nah, kalau orang sudah mati, ngapain takut mati? Lo ngerti enggak ini? Betul? Nah, saudara, ini loh. Kembali ayat 1. Ulangi lagi dari depan. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Tuhan. Nah, harusnya begini. Kalau kita sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, pola pikir, cara pikiran kita harus baca. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ini yang luar biasa, saudara. Nah, saya mau ganti ayat itu dengan astronot. Kalau kita, misalnya semua kita, dapat kesempatan bisa jadi astronot, misalnya orang Palembang sudah jadi astronot. Astronot itu bisa berbulan-bulan di ruang angkasa. Jangan sampai kangen cukok dan pempek. Ngerti maksudnya? Sebab pikirannya sudah di sana. Ngerti nggak ilustrasi ini? Berarti selama hidup ini saudara masih mikir hal-hal duniawi. Walaupun itu kita perlu. Walaupun. Saudara, selama bulan Mei ini saya cuma cerita. Selama bulan Mei ini, sejak tanggal 1 kemarin, saya dengan tim, dengan istri saya di Nabiri berjuang untuk bangun asrama baru. Nah, sudah lama hitung, kami sejak Desember itu menghitung hitungan ini. Tidak selesai-selesai. Baru kemarin malam, pas saya mau tidur, ditelepon, saya bilang, sudah hampir jam 3 ini. Justru kami baru selesai ngitung semuanya. Oh iya, luar biasa. Saya sudah seger lagi. Nah, saya mendengar itu. Biayanya hampir 6 miliar. Tapi kami itu nggak pernah khawatir. Saya ngajari tim ini nggak usah khawatir. Kenapa? Karena pola pikir. Pola pikir itu yang merubah. Jadi kan ini bukan pekerjaan kami, ini kan untuk pekerjaan Tuhan. 5, sekian M tadi malam. Saudara, kami cuma berkata ya. Sudah setuju gambar ini? Ya udah, tadi pagi disahkan gambar itu. Nah, jadi kami nggak pakai hitungan proyek pemerintah, jadi apa yang ada. Udah berjalan. Tiba-tiba tadi siang dalam perjalanan, maka itu Soleh lihat saya, semua yang di mobil nggak tidur. Terus saya itu diskusi. Saudara, hebat sekali, maka itu cara pikir ini loh yang harus berubah. Dan saya sudah ngajari anak-anak saya, nggak boleh khawatir. Artinya gini loh, nggak dapat uang, ya sudah nggak jadi bangun, kok repot. Nggak maksa, kami nggak maksa. Saudara, tiba-tiba tadi siang, ada satu gereja di Jakarta yang kami tidak pernah mikir kalau Tuhan bisa pakai mereka. Itu kontak. Terus saya tanya, jadi mau bagaimana? Tuhan gerakkan kami untuk bantu kalian 4M. Hah? Oh iya? Bayangkan. Loh itu loh cara hidup dengan Tuhan itu seperti itu.
Ya udah, berarti sisanya nggak akan susah. Terus saya bilang pada mereka, kalau begitu yang ada kita jalan dulu. Nah, ngabisin uang 4M itu kan nggak cepat. Nah, percayalah, sambil itu jalan nanti akan ada tambahan. Nah, itu cara kita hidup, pola pikir kita ini. Betul-betul luar biasa. Baru saya tidur. Ternyata kan, siapa ingat ya? Siapa yang tahu ceritanya? Yang Dedi nggak ada ya? Nggak ada. Jadi waktu terakhir Desember lalu kami ke sini, Dedi yang bawa sampai Prabu Muli, kami mampir ke satu kafe dan satu anak kafe itu di Jamat Tuhan. Tadi malam ikut kebaktian di Palembang. Nah, terus nginap dengan saya. Saya baru mau tidur jam 4 lewat. Alarm dia bunyi untuk sholat subuh. Ya ampun, tapi dia tidur nggak kebangun. Yang bangun saya. Tapi yang sholat. Awas ya maunya. Dia tidur. Bunyi lama sekali. Akhirnya saya bangun dengan dia. Ini alarm apa? Aduh, saya harusnya sholat, tapi dia ngantuk tidur lagi. Ya udah. Nah, itu Jackie bilang, "Cek kok nggak bangun?" "Oh, kok nggak bangun? Awas kamu, Jackie." Sukacita, saudara. Ngerti nggak cara hidup dengan Tuhan itu seperti itu. Jadi pola pikir kita harus berubah. Nah, jadi kalau saya cerita ini, saya tetap hidup butuh duit. Namanya manusia kok. Tapi uang itu bukan untuk saya. Bukan untuk istri saya. Karena kami bisa berkata cukup dalam hidup ini. Ini luar biasa. Ngerti nggak? Maka itu. Kalau ada di antara saudara, hidupmu masih disibukkan uang dan uang dan uang dan uang terus. Bertobat saudara. Serius. Bertobat. Tuhan kita luar biasa. Ayat 2. Nah, kita mau hidup dengan cara apa? Ini pilihan kita. Kita mau hidup dengan cara apa? Ayat 2, Kolose 3. 1, 2, 3. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin atau aman? Astronot banget nih. Nah itu dia, astronot betul. Jadi besok pagi-pagi bangun, jangan langsung ngecek saldo. Saya tuh punya istilah gini loh. Ada orang hobinya ngitung duit terus. Padahal duitnya nggak ada. Tapi pura-pura ada, dihitungin terus. Jadi istilahnya 10 lembar itu dihitung 100 kali. Ya pasti jadi banyak. Maaf. Itu namanya menghibur diri sendiri. Apa? Ngerti nggak maksud ini? Ayat 2 harus jadi kehidupan kita. Yaitu pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Yang di atas, ya pikiran Kristus, ya nggak mikir duit saja. Maka itu, yang suka sibuk ini, sibuk itu, takut ini, takut itu, khawatir ini, khawatir itu, bertobat. Maaf, jangan tersinggung. Salah satu yang saya belajar paling fatal selama COVID-19 itu, yaitu orang-orang kaya yang terpaksa meninggal karena corona. Ternyata beda dengan orang yang pas-pasan meninggal karena corona. Apa yang saya pelajari? Yang meninggal orang kaya karena corona, itu penyesalannya lebih dalam daripada yang pas-pasan. Kenapa? Karena mereka baru sadar ternyata uang itu nggak bisa memperpanjang umur. Loh, betul atau tidak? Apalagi waktu pemakaman orang yang meninggal karena corona. Pernah suatu hari, saya nggak kenal langsung, tapi saya tahu dari kemenakannya itu anak rohani saya. Orang
paling kaya nomor sekian di Indonesia. Mereka 16 orang itu awal corona. Jalan-jalan dari Amerika pulang. Lewat Singapura. 16 orang. Sampai Singapura berhenti dulu, jalan-jalan lagi. Tiba di Jakarta. 3 orang langsung panas. Diperiksa positif corona. Dari 16 orang itu 9 masuk rumah sakit. Yang meninggal pertama istri pemilik. Dan ketiga yang lain masih di rumah sakit. Saya dikirimi foto oleh kemenakannya. Yang anak rohani saya, lihat Pak. Ada apa? Jadi yang mengiringi pemakaman sopirnya seorang. Tidak ada yang lain bisa ikut. Apalagi awal-awal itu kan masih bahaya sekali. Nah waktu saya lihat foto itu. Betapa orang Jawa bilang ngenes ya. Apa ya? Merana. Bayangkan. Lalu mikir. Ternyata manusia cuma begitu saja ya. Nggak ada apa-apanya. Coba renungkan ini. Orang kaya, kalau yang kena corona dari kesaksiannya. Dokter, carikan obat. Yang paling mahal pun kami sanggup beli. Kalau perlu, impor dari Amerika dari mana? Dokter cuma jawab. Penyakit ini, virus ini gak ada obatnya sampai hari ini. Betul tidak? Jadi bukan masalah obatnya. Jadi uangnya gak bisa apa-apa. Yang satu lagi saya dengar. Cari di mana ventilator yang paling hebat. Buatan negara mana saja. Semahal apapun kami bisa bayar. Kalau perlu kami pakai kurir untuk bisa bawa cepat. Bukan itu. Kalau paru-paru sudah terbungkus lendir corona. Memang virus ini kurang ajar. Yang diserang pasti paru-paru. Kok nggak milih yang lain? Kurang ajar betul. Kalau sudah diselimuti semuanya nggak bisa. Mau pakai alat ventilator secanggih apa? Nah, maka ayat 2 ini. Maaf loh, saudara, saya nggak nakut-nakutin loh. Kalau orang zaman perang dulu, musuhnya kelihatan toh? Lah virus ini kelihatan dari mana kita nggak tahu. Maaf, apakah masker kita menjamin kita nggak kena? Tidak. Vaksin juga nggak menjamin. Maka itu hidup takut akan Tuhan, itu jaminannya. Nah, bagaimana kita bisa hidup tanpa matahari? Aneh nggak tadi kok kita baca ayat 11? Kok sudah ada pohon-pohonan, sudah ada buah-buahan, sudah ada biji-bijian? Bagaimana? Ayat 3 jawabannya. Apa yang pertama kali Papa ciptakan? Ini loh rahasia besar. Soal hidup tidak tergantung matahari. Apa yang dia ciptakan pertama? Ayat 3. Jadilah terang. Nah, terang itu bukan matahari. Karena matahari di masa keempat. Ini masa pertama. Saudara, terang ini yang paling kita butuhkan. Maka itu tadi waktu kami jawab gelap, tidak. Kalau saudara dan saya hidup di dalam terang itu, kita nggak pernah ngalami malam dalam hidup ini. Artinya sepanjang hidup kita itu siang terus. Maka itu lihat, salah satu tanda orang itu mulai stres, dia takut lihat matahari. Iya, turun di kamar. Aneh loh saudara. Orang stres itu maunya gelap semua. Enggak tidur terus, betul. Enggak mau lihat matahari. Ternyata itu perbuatan si setan. Coba ingat. Pernah ada orang bicara, akulah terang dunia. Barang siapa berjalan di dalam aku, enggak akan jalan dalam gelap. Siapa itu? Ya sudah. Jadi kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus,
maka 3 waktu itu tidak akan mempengaruhi kita. Berarti setiap hari hidup kita adalah hari ini. Besok juga hari ini. Tahun depan juga tetap hari ini. Sebab yang membuat hari ini beda karena matahari itu. Kalau nggak ada matahari, kita nggak terpengaruh. Saudara, itu kesaksian saya dalam hidup. Saya itu nggak terpengaruh dengan waktu. Maka itu Paulus berkata, coba baca Filipi 3:13. Ini para psikolog menemukan fakta ini. Maka itu kalau kita baca Alkitab dengan pertolongan Roh Kudus, Alkitab ini buku sains, buku ilmu pengetahuan yang luar biasa. Filipi 3 ayat 1. Perhatikan firman ini, saudara. 1, 2, 3. Kau ulang serentak. Kalau baca akhirnya yang tegas. Akhirnya, saudara-saudara. 1, 2, 3. Nah. Saya bilang berapa? Ayat 1. Oh, ya udah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayat 13, sorry, enggak apa-apa, tapi itu penting. Apa arti kata akhirnya itu apa? Enggak ada lagi yang lain. Jadi, ya, berarti artinya setiap hari kita suruh apa? Ya udah, ayo. Makanya itu orang gila nggak sakit-sakit, tertawa terus setiap hari. Loh, betul nggak? Orang gila itu sehat terus, saudara. Ya, sebelum ada peraturan social distancing, physical distancing, dia sudah duluan. Iya tuh orang gila. Baca lagi ayat 1. 1, 2, 3. Akhirnya, saudara-saudaraku. Nah, jadi kalau saudara dan saya sudah tidak hidup dibatasi oleh matahari, maka kita tiap hari bersuka cita. Nah, ternyata nggak salah juga suruh baca ayat 13, baca ayat 1. Puji Tuhan, nggak apa-apa. Terima kasih Tuhan untuk itu. Jadi begitu bangun pagi, walaupun hari ini utang belum bisa kebayar, mau disita, ya sudah, lo betul. Dahsyat. Saya, saudara, tanya istri saya, dia tuh heran lihat cara saya hidup. Begitu pula tim kami. Saya masih punya kredit, ya, sekarang ini untuk 8 rumah. Bukan rumah saya, untuk rumah guru, untuk rumah yang lain. Pernah ada yang mau disita, saya nggak khawatir, saya nggak pusing. Ya sudah disita, memang saya yang salah, nggak bisa bayar kok. Nah, jadi cara hidup itu yang rileks. Akhirnya sore saya tetap bersuka cita, nggak apa-apa. Itu akhirnya. Nah terus kalau disita tidur di mana? Pohon masih banyak. Kok repot? Iya toh, lo ya pasang papan aja di situ pakai tangga. Kok repot? Lo serius? Enggak lah. Itu loh cara hidup. Saudara percaya enggak? Kalau setan lihat model saudara berani nggak ada apa-apa, tetap bersuka cita. Yang keder siapa? Ya sudah. Setannya bilang, ini orang kok dia apa-apain nggak mempan, ya udah dia minggir sendiri. Nah, begitulah setan terhadap saya. Dia capek menggangguin saya. Istri nggak apa-apa, aman. Nah, berarti suaminya kurang takut akan Tuhan. Saudara serius loh. Ini konsep yang penting dalam hidup kita. Kalau kita tinggal dan hidup dan berjalan di dalam terang dunia itu, nggak ada kegelapan bisa menguasai kita. Maka itu yang dia ciptakan pertama bukan duit tahu, tapi apa? Terang. Ini saya ajarkan kepada semua anak-anak saya. Bayangkan proyek besar dari Desember, kami harus mindahin anak-anak ini makin banyak. Asramanya sudah nggak memadai. Sampai kalau saya ke situ saya nggak tahu ini bagaimana berjubel betul. Ya udah, pokoknya jalan, kerjakan. Hari ini bisa ada jalan keluar yang saya nggak pernah mikir sama sekali. Saya tetap sibuk dalam apa saja yang saya kerjakan. Maka itu kalau kita para ayah, para suami, walaupun istri dan anak-anak kita
melihat kita sering nggak punya uang. Tapi kalau mereka lihat kita di dalam Tuhan, mereka akan tetap tenang. Serius, ini fakta yang saya alami dalam hidup. Mereka sering tahu saya sering nggak punya uang. Karena mereka lihat saya nggak pernah khawatir, saya nggak pernah panik. Nah, maka itu saya pernah ngajar bukan? Ya tapi kalau pas lagi mau makan nggak ada uang, saya punya resep, mau ikuti silakan. Mau ya? Jam makan, datang ke rumah teman baik temanmu. Yo serius kok tertawa? Saya ngalami itu masalahnya. Tapi jangan tiap hari. Jangan tiap hari. Loh serius saudara, saya ngalami itu. Saya nggak malu. Nah, roti ya no? Nah, kalau suatu hari kita sampai ke rumah teman baik, ke rumah teman baik kita jam makan, nggak diajak makan, langsung batin, senasib. Selesai, minum air pulang nggak apa-apa. Puasa itu sehat kok. Lu kok nggak amin? Benar nggak? Puasa itu sehat saudara. Serius. Maka itu setan jengkel lihat saya nggak bisa dikalahkan oleh apapun. Sungguh. Banyak orang berkata karena saya aneh. Saya itu nggak pernah tahu rasa khawatir atau rasa takut. Itu sudah nggak ada di hidup saya. Serius. Saudara, seumur hidup saya juga nggak tahu ya. Seumur hidup sampai hari ini, saya sudah 65 tahun lebih. Saya itu belum pernah sekalipun rasa sakit kepala itu kayak apa, saya belum pernah. Ma pernah dulu waktu masih remaja karena salah makan. Sampai pendarahan masuk rumah sakit. Dulu itu, ya karena masih anak remaja pemuda makannya sembarangan. Jadi saya nggak pernah khawatir atau takut, itu nggak ada dalam hidup saya. Ada apa-apa yang baik kok. Maka itu kalau saya rumah mau disita nggak apa-apa, ambil saja, memang saya yang salah. Tapi selama ini Tuhan tolong. Bahkan berapa kali Tuhan berkati saya bisa beli rumah. Yang jual itu minta izin. Kalau boleh kami tinggal dulu ya nggak apa-apa, pakai saja. Memang belum butuh. Aneh bukan? Dan gak usah sewa, serius. Itu loh. Kalau kita hidup di dalam terang. Ayat 13 Filipi 3. Nah ini yang psikolog kaget. Karena ada tulisan seperti ini. Udah? Ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Cer. Aku melupakan apa yang telah di belakang. Cer. Dan mengarahkan diri pada apa yang ada di hadapanku. Dalam ilmu jiwa, 90 sekian persen penyebab orang itu kena gangguan jiwa. Bukan sakit jiwa ya, gangguan. Itu karena ditarik ke masa lalu atau didorong ke masa depan. Orang itu pasti sakit jiwa. Kalau dibawa ke masa lalu, itu penyesalan yang gak selesai-selesai. Orang yang hidupnya tidak menggenapi Filipi 3:13, berarti orang itu makhluk prasejarah. Ngerti enggak? Hidupnya di masa lalu. Kalau ngomong pasti dua kata. Seandainya dulu. Baru 5 menit, aduh seandainya dulu. Nah itu makhluk prasejarah. Tapi setan bisa dorong ke depan. Aduh jangan-jangan. Aduh iya kalau iya. Aduh nanti bagaimana. Nah ini golongan Kaspers. Tahu hantu itu. Makhluk halus. Kaspers. Kenapa? Karena dia nggak eksis di hari ini. Dia adanya di hari depan. Pada hari depan belum nyampe. Ngerti nggak yang di rumah juga? Maka itu kita harus tahu 3 waktu ini kita harus taklukkan karena ada yang punya waktu dan dialah waktu itu sendiri. Amin. Jadi kalau saudara dan saya hidup di dalam waktu dan tidak perlu matahari karena matahari adalah Tuhan kita sendiri. Masih ingat Mazmur 83 kalau nggak salah. Tuhan itulah matahari kebenaranku.
Wah, luar biasa. Maka itu saya itu nggak pernah dibilang nggak bisa tidur, nggak pernah. Dan tidur saya pun nggak tergantung jam, nggak tergantung tempat. Pokoknya ngantuk saya tidur dah. Mau tidur duduk, tidur berdiri, tidur miring, tidur bagaimana, tidur. Karena saya dengan pertolongan yang terang itu saya bisa mengalahkan. Nggak terpengaruh. Senin 3 minggu yang lalu, ini kan Senin. Saya ada di apartemen anak saya. Lantai 14. Nah, datang anak saya yang lain. Bawa anaknya, cucu saya, jadi rame. Lagi kami cerita-cerita baru selesai makan. Tahu-tahu listrik padam. Apartemen. Nggak ada jendela yang bisa dibuka. Lantai 14. Nah, dipikir cuma apartemen dia. Dia keluar. Seluruh gedung. 32 lantai. Mati semua. Nah, saya cuma mikir. Ada orang dalam lift gak ini? Aduh, kasihan ada di dalam lift itu. Lama, saudara. Nah, cucu saya ada yang nangis. Relax, saya bilang gak apa-apa. Nanti sebentar nyala kok. Setengah jam gak nyala-nyala juga. Kan mulai panas. Karena gak ada jendela. Sukacita. Saya tetap ngajak mereka bersyukur. Saya bilang, tetap kita bisa tidur nanti walaupun sampai pagi. Jangan sampai pagi mati. Sudahlah, relax saja. Nggak perlu dikhawatirin. Ngerti nggak? Maka itu coba temukan di dalam diri saudara. Apa yang menyebabkan saudara masih nggak bisa terbang seperti astronot? Pikiran apa yang menghantui? Hidup itu yang rileks. Ada terang itu tadi. Pada mulanya dia ciptakan terang. Itu dia. Jadi kalau kita hidup dalam terang itu, maka kita nggak akan ditakuti oleh apapun. Maka itu mari masing-masing jujur. Siapa makhluk prasejarah dan siapa saudaranya Caspers? Harus mikir. Buang semuanya itu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Maka itu jangan sering berkata, aduh seandainya, aduh dulu. Stop. Jangan-jangan, aduh ya, kalau ya, enggak bagaimana? Enggak ada lagi. Hidup dengan Tuhan kita, itu hasilnya luar biasa. Amin. Jadi percaya sekarang, kita punya berapa waktu? Kok 3? 2. Kairos, waktunya Tuhan. Kronos, waktu kita. Dua-dua kita perlu pakai. Karena kita masih di dunia. Jadi astronot pakai kronos atau kairos? Kairos. Karena di sana nggak tergantung matahari lagi. Nggak tergantung gravitasi bumi. Suami istri, bayangkan kalau 2 orang itu, yang satu makhluk prasejarah, yang satu golongan Caspers. Rumah tangganya jadi apa itu? Loh, betul nggak? Jadi apa itu rumah tangganya? Yang kegencet anak-anaknya. Bingung lihat 2 orang ini bagaimana? Yang satu ngomong dulu. Ini jangan terus. Kasihan anak-anak. Maka itu ayo kita hidup di dalam kebenaran ini loh sekarang. Di dalam Dia yang adalah waktu itu sendiri. Maka kalau kita hidup seperti ini, aduh hidup ini indah, hidup ini menyenangkan. Serius. Nah ini berapa hari saya nggak tahu. Yang ngatur bagaimana. Saudara, dari minggu yang lalu itu hampir tiap hari saya tuh sehari minimal 3 kali ngajar. Ini dari Sabtu kemarin 3 kali. Hari Minggu 3 kali. Hari ini 3 kali. Besok 3 kali lagi. Rabu. Nah Rabu lebih keren. Saya ngajar mulai jam 1 pagi. Karena gereja di Belanda. Mereka kebaktian jam 8 malam. Jam 1 ngajar. Jam 9:04 ngajar. Sorenya ngajar lagi. Orang banyak bingung. Kok jadwal begini? Saya juga nggak minta. Ya sudah. Saya bisa nikmati. Saya nggak tergantung.
Saya hanya tergantung pada firman Tuhan. Amin. Saya stop dulu. Ada yang mau tanya? Ayo. Silakan. Ada yang mau tanya? Siapa aja boleh. Kalau ada yang ingin tanya Al-Quran, ada ahlinya. Ada Pak Ustadz. Ayo. Ada yang mau tanya di sini? Kalau enggak saya tanya. Saudara mau hidup sebagai pemenang? Iya, kalau enggak ya kalah gitu aja toh. Jadilah pemenang. Ya, yang masih suka bertengkar, suka tersinggung, ya, suka jengkel, berubah semua hidup ini. Hidup itu indah, hidup itu menyenangkan, hidup itu enak. Kalau gitu ayat terakhir. Ya. Nanti saya minta Pak Ustadz berdoa juga untuk kita semuanya. Kitab Mazmur pasal yang pertama. Siapa itu orang yang berbahagia? Ini orang yang hidupnya tidak tergantung dengan waktu. 3 waktu dunia ini. Kita jalani aja hidup ini. Ya. Ayat 1 dan sampai 3. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. 1. Kata pertama bilang apa? Berbahagialah. Bukan orang yang duitnya banyak, bukan orang yang begini, tidak. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, artinya hidup tidak tergantung kata orang. Ada nggak orang hidup tergantung kata orang? Aduh, sedih sekali, itu paling repot. Hiduplah tergantung apa kata Tuhan. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak kumpul orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi nggak hidup duduk sama-sama dengan orang yang omongnya kotor, omongan kosong. Tetapi yang apa? Nah ini loh, kesukaannya ngitung duit gitu. Apa? Taurat, iya gue. Itu karena pola pikirnya di atas, bukan yang di bumi. Lihat, yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh dan merenungkan. Kapan? Siang dan malam. Saya punya banyak masalah yang saya hadapi dalam pelayanan. Tapi masalah itu bukan jadi perenungan saya. Perenungan saya tetap firman Tuhan. Coba saudara-saudara yang selalu dekat dengan saya tiap hari. 99,99%. Dengar ya. Orang-orang tahu yang dekat saya. 99,99%. Kalau orang bilang Koden punya masalah, itu bukan masalah saya, masalahnya orang lain. Saya suami istri hampir nggak pernah ada masalah, serius. Maka itu kami bahagia sekali. Karena kami tidak ingin hidup dengan masa lalu. Dulu itu setan betul. Kami juga nggak mau dikhawatirkan dengan yang belum terjadi. Ngapain? Belum terjadi. Maka itu kami hidup itu tiap hari. Artinya sepanjang hidup ini cuma sehari ini saja. Jadi enak. Iya cukup sehari, nggak usah tambah-tambah lagi. Maka itu firman ini. Renungkan firman. Jangan renungkan utang. Oh enggak, amin. Saya punya utang karena saya masih punya kredit. Tapi saya enggak pusing. Ada dibayar. Enggak juga enggak apa-apa. Mau disita, sita aja memang saya salah. Enak enggak hidup kayak begitu, saudara? Loh, saya tanya kok, enak enggak? Ya sudah. Oke, ayat 3. Hasilnya apa? Orang seperti ini, baca. Ia seperti pohon. Yang lain mana? 1, 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak melayu daunnya, apa saja yang diperbuatnya. Bayangkan. Oke, beri saya satu kata aja. Ayat 3 ini kalau satu kata, itu artinya apa? Sukses. Sukses. Terlalu umum. Diberkati. Diberkati, terlalu rohani. Kalau masalah pacak. Pacak.
Nggak ada? Berkelimpahan. Bukan juga. Jawabannya, nggak mati-mati. Dah susah bener. Loh, nggak mati-mati. Iya, betul nggak? Terus segar, terus berbahagia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Jadi percaya hidup seperti ini indah. Nggak usah meragukan apapun juga. Karena ada Papa kita. Lagi. Enggak ya? Karena Papa kita itu